Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, para wakil talqin, petugas manakib. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Masih merasakan nafas yang nikmat, masih merasakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur alhamdulillah, berterima kasih. Awali pagi dengan hal-hal positif, yaitu kita mendengarkan suara-suara manakib, suara Al-Quran, suara salawat torikiyah, tanbih, tawasul, manqobah, dan doa-doa alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membacakan tabaruk kitab Fadlul Syuhur di bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'zamu karomatihi wa ajalluha zikrullah. Kata Abah mengatakan bahwa karomah Syekh Mursyid yang paling besar ialah zikir. Jadi karomah itu bukan, kalau karomah yang lain-lain itu kecil. Apalagi diistilahkan dengan terbang, diistilahkan dengan jalan air, diistilahkan dengan terjadi khawariqul adah. Itu kecil. Jadi karomah terbesar adalah zikir. Zikir apa? Di sini Abah mengatakan zikrullahi alladzi la tasma'uhu al-hafadhah wala yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsiduhu wa huwa az-zikru al-khamil ay az-zikrul khafi. Abah mengatakan bahwa karomah Syekh Mursyid yang paling utama, yang paling besar ialah zikir yang tidak terdengar oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu adalah penjaga kita yang tugasnya adalah apa? Mencatat amal baik, mencatat hal yang tidak baik. Kata Abah dikatakan di sini, zikir khafi ini, zikir yang tidak terdengar ini oleh malaikat hafazah tidak terlihat oleh satu orang malaikat pun. Tidak terlihat oleh seorang malaikat pun. Sehingga apa? Dia tidak dapat menuliskannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus meyakini. Zikir yang tidak terlihat, yang tidak terdengar, tidak bisa dicatat oleh malaikat hafazah. Ini jelas kalimatnya. Tidak hanya malaikat hafazah, tidak hanya malaikat, juga tidak terdengar, tidak diketahui oleh siapa? Setan, iblis. Sehingga apa? Setan dan iblis tidak dapat merusaknya. Nah, ada dua. Yang pertama, malaikat tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Demikian juga setan. Kalau malaikat tidak bisa mencatat amal baik kita, tidak mencatat zikir khafi kita, setan tidak bisa merusaknya. Nah, ini adalah kalam Syekh Mursyid, bukan kalam saya. Itulah apa? Az-zikrul khamil, zikir yang terpendam, yang tidak terlihat. Yakni apa? Az-zikrul khafi, zikir khafi. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini hubungannya adalah hamba Allah dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya zikir yang lain, itu akan nampak, akan kelihatan. Jangankan oleh malaikat, jangankan oleh setan, oleh istri kita, suami kita, oleh anak kita, oleh orang lain, akan terdengar, terlihat riaknya. Makanya kata Abah, semuanya riak gitu kan. Kelihatan gitu. Kita zikir jahar, kelihatan. Apalagi baca subhanallah, alhamdulillah, baca Quran, yang lainnya, semua kelihatan. Di sini saking hebatnya, kenapa? Karena di dalam zikir khafi itulah ismu zikrillah. Kita menyebut nama Allah, nama Tuhan kita. Disitulah hubungannya yang terjadi apa? Hanya Allah dan hambanya. Nah, ini hal yang spesial. Nah, maka kita bisa artikan zikir khafi itu adalah zikir yang dilakukan diam-diam dalam hati gitu ya. Tanpa suara, tanpa gerakan lisan. Maka ketika kita latihan zikir khafi, apa? Rapatkan, lipat lidah kita, tekuk ke langit-langit.
Kemudian apa? Kemudian rapatkan gigi dan mulut, tundukkan kepala, geser ke kiri. Di situ yang ada diam-diam dikir dalam hati. Tanpa suara. Kenapa mulut kita diam? Agar tidak bergerak, tanpa gerakan. Kata Abah, dengarkan suara kolbumu, dengarkan suara hatimu. Selama ini kita banyak mendengar suara-suara di luar sana. Selama ini kita banyak mendengarkan berisik-berisik, hiruk-pikuk di luar sana. Nah, saatnya kita masuk ke dalam diri kita, untuk apa? Istafti kolbaka, dengarkan suara kolbumu. Nah, itu zikir khafi. Jadi hati kita itu bersama Allah. Gerakan yang tidak ada secara lisan, secara mulut, dan juga tanpa suara. Diam-diam dalam hati. Itu zikir khafi. Artinya zikir khafi itu menekankan apa? Hudurul qalbi. Kehadiran hati. Dalam apa? Hadirnya hati dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, jelas kalau kita bertanya, apa sih di dalam Al-Quran ada zikir khafi? Jelas, jangan ketukar. Ada orang yang mengartikan, ada orang yang membaca ayat Al-Quran, padahal itu penjelasan untuk zikir jahar, maka dia artikan zikir khafi. Atau sebaliknya, untuk zikir khafi, dia bilang zikir jahar. Di dalam surat Al-A'raf 205 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Kata Al-Quran. Dengan merendahkan hati kita, rasa takut, wa dunal jahri. Tanpa suara, tanpa jahar, tanpa nyaring. Tanpa terdengar. Minal qawli. Dari perkataan, dari kalam kita, dari qaul kita. Bil ghudwi wal asal walatakum minal ghafilin. Pagi dan petang, janganlah kamu ghaflah. Jelas, ini adalah dalil Al-Quran yang berbicara tentang zikir khafi. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Ketika kita zikir khafi, maka jelas minimal yang pertama tidak kelihatan, maka tidak riya. Jadi, tadi kita sama-sama bahas bahwa zikir khafi ini nggak kelihatan orang berzikir. Apalagi kita dalam perjalanan, apalagi kita yang tidak membutuhkan orang lain melihat. Kadangkala kita menjadi GR gitu ya, menjadi tidak nyaman ketika kita lagi zikir, lagi baca Quran, lagi beramaliyah, orang melihat kita gitu ya. Maka kata Abah, semua amaliyah itu adalah riya, kelihatan. Yang tidak riya adalah zikir khafi, karena nggak kelihatan. Orang nyangkanya mungkin sedang melamun. Orang nyangkanya mungkin sedang punya masalah. Terserah gitu. Tapi hatinya ingat kepada Allah. Karena apa? Tidak kelihatan. Jangankan manusia. Malaikat saja tidak bisa mencatatnya. Jangankan manusia. Setan saja tidak bisa merusaknya. Karena apa? Karena tadi tidak kelihatan. Tidak riya. Tidak nampak. Yang kedua, zikir khafi ini apa? Mudah dilakukan kapan saja, di mana saja, bersama siapapun. Jadi kalau kita zikir jahar, apapun ya, termasuk zikir la ilaha illallah, nggak mungkin kita tiba-tiba zikir jahar la ilaha illallah sambil menggoyangkan badan kita, kepala kita sambil jalan, sambil di bus. Kayaknya akan menjadi tontonan gitu ya. Kecuali memang bersama-sama sih di satu bus dalam perjalanan ziarah misalkan. Kita nggak mungkin ketika kita zikir jahar ini di mana-mana. Apalagi di toilet. Karena nggak boleh. Zikir jahar kita, apalagi zikir jahar yang lain, kita mesti punya wudhu yang tam, sempurna, duduk yang sempurna di atas sajadah, kemudian kita zikir la ilaha illallah. Di waktu yang nyaman, kalau bisa di waktu yang tenang. Abah pun pernah mengatakan apa? Jangan bikin orang pusing. Jangan bikin orang lain bingung, kata Abah. Kenapa? Dengan zikir kita. Karena zikir jahar kita, orang lain bingung, gitu, kata Abah. Maka saya ketika bertanya kepada
pembantu khusus termasuk Ustadz Lukman ketika itu. Ketika Abah awas umroh, apakah zikir jahar itu di depan Ka'bah atau di masjid? Kata beliau bahwa Abah zikir jaharnya adalah di hotel. Artinya ini kalimatnya adalah bukan berarti kita nggak berani, bukan berarti kita nggak pede, bukan berarti kita tidak berpegang teguh. Abah mengatakan bahwa jangan bikin orang bingung ngelihat kita. Karena kalau orang bingung, orang tidak suka, walaupun kita dengan segala macam cara, kalau dia tetap pakai kacamata kebencian, tetap benci, tetap bingung, kasihan orang. Nah, maka itulah zikir jahar pun akhirnya apa? Setiap ada sholat, duduk, punya wudhu, begitu. Jadi maksud saya adalah zikir jahar punya waktu-waktu khusus yang memang kita lakukan, kita pun tidak terganggu dan orang lain pun tidak terganggu. Maka kita ba'da sholat duduk di kamar kita, di masjid kita, di madrasah kita zikir jahar. Ada waktunya. Kalaupun sibuk, kata Abah, tidak apa-apa 3 kali zikirnya. Tetapi di lain waktu diperbanyak. Mungkin tadi ba'da tahajud, menjelang subuh sambil ngantuk-ngantuk ya zikir gitu. Tahu-tahu udah subuh begitu. Nanti misalkan kalau saya ada free nih, ba'da isyraq daripada diem, kita zikir boleh ba'da duha. Atau kapanpun ketika ada waktu-waktu luang dan kita bisa tidak terganggu dan membuat bingung orang, kita lakukan zikir jahar itu. Nah, kembali kepada zikir khafi. Zikir khafi tidak begitu. Mudah dilakukan kapan saja, di mana saja tempatnya, bersama siapapun. Kita sedang bersama orang, bisa zikir khafi. Kita sedang sendirian, apalagi bisa zikir khafi. Daripada melamun perjalanan, naik bus 5 jam, 6 jam, sudah zikir khafi. Orang lain mungkin bawa tasbih dan lain sebagainya, kita zikir khafi. Di toilet, mohon maaf, banyak orang yang akhir hidupnya itu di toilet gitu kan. Kenapa? Ya karena berbagai macam sebab. Mungkin dia punya persoalan penyakit fisiknya, kemudian memang kondisi licin atau segala lain. Banyak orang yang meninggal di toilet gitu ya. Nah, andaikan kita tidak punya amalia zikir khafi, apa yang terjadi? Maka zikir khafi dimanapun, kapanpun, termasuk ketika di toilet. Dalam kondisi sepi, sunyi, takut, gelap, ada zikir khafi. Kan gitu, ditemani zikir khafi. Ramai, ada zikir khafi. Mau di toilet, mau di pasar, mau di jalan, mau naik sepeda, mau naik motor, naik mobil, jadi yang nyetir atau jadi penumpangnya, kita bisa zikir khafi. Kita dalam keadaan ketakutan, khawatir, bisa zikir khafi. Senang, bahagia, syukur dengan cara zikir khafi. Itu nikmat sekali. Mudah dilakukan kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Itu zikir khafi. Sedang naik pesawat. Karena kan sekarang orang kadang ada naik pesawat takut jatuh, ya. Tinggal di gunung takut meletus, tinggal di laut takut tsunami, naik kapal laut takut tenggelam gitu ya. Maka kita punya zikir khafi di situ. Naik pesawat zikir khafi, naik kapal laut zikir khafi, tinggal di gunung zikir khafi, tinggal di darat takut gempa zikir khafi, di pinggir laut takut tsunami zikir khafi. Semua zikir khafi. Karena pernah ada satu wakil talqin Abah mengatakan apa? Orang kalau dalam keadaan panik ya lupa gitu. Jangankan ayat-ayat yang lain, kadang la ilaha illallah saja lupa gitu. Dalam hal kritis tiba-tiba terjadi gempa. La ilaha illallah saja susah. Sampai itu. Apalagi ayat kursi dan lain-lain gitu ya. Sudah kita kadang kritis, langsung kita lipat lidah, kita diam, langsung hidupkan zikir khafi, ismu zikrina, terus lupa ingat begitu. Nah, artinya zikir khafi ini di luar kita ibadah zikir khafi, di dalam kita ibadah zikir khafi. Di luar kita sholat zikir khafi, ketika sholat pun zikir khafi. Nah, inilah keutamaan daripada zikir khafi. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Khairul zikri al-khafiyyu wa khairul rizqi mayakfi. Rawi Ahmad ya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir ialah zikir khafi.
Dan sebaik-baik rizki adalah yang mencukupi. Amin ya. Semoga kita semua tercukupi rizki kita. Bukan rizki yang banyak, tercukupi. Mau ke Abah tercukupi, ada ongkosnya. Mau makan ada, mau buat beli listrik ada gitu. Kata Bunda Haya, waktunya untuk wakil talkin ada gitu ya. Butuh ini ada, panggil Abah ada, itu tercukupi. Alhamdulillah. Mau umroh ada, Abah ngajak ke Eropa ada gitu ya. Amin gitu ya. Nah, sebaik-baik zikir adalah zikir khofi, sebaik-baik rizki adalah rizki yang tercukupi. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, maka zikir khofi ini sangat luar biasa pengaruhnya. Apalagi kita dikaitkan dengan ilmu psikologi, tentang berbicara emosi. Di era sekarang kita tahu bahwa ketika kita bekerja dimanapun, stres begitu tinggi, kecemasan. Belum lagi kita kadang bertemu orang, kejadian keluar dari rumah misalkan, terjadi macet, terjadi ketemu orang yang tidak bertanggung jawab ketika menjalankan lalu lintas, muncullah kita marah, sedih, dan sebagainya. Maka disinilah zikir khofi ini, bagaimana pengaruh zikir khofi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengelola stres kita, kecemasan kita, kita untuk ikhlas pasrah. Inilah terjadi self healing kita gitu. Kita menjadi tenang. Karena apa? Al-Quran jelas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan apa? Zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, itulah. Ini jelas Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang hatinya banyak berzikir kepada Allah tenang. Kalau tenang itu apa? Ya tidak stres, ya tidak cemas, ya bisa mengelola emosi, marah, sedih dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai self healing kita. Jadi kalau orang lain healing tuh mungkin saya pengen ke hutan, saya pengen ke laut, saya jalan-jalan kemana. Kita punya healing setiap saat. Masa stresnya setiap hari, healingnya seminggu sekali kan? Harusnya kalau stresnya setiap hari ya healingnya setiap hari gitu ya. Apalagi sebulan sekali. Kita ya healingnya setiap hari. Dengan apa? Dengan zikir khofi itulah kita setiap hari mindfulness hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya, praktek zikir khofi, setiap bada sholat, setiap bada zikir jahar. Maka kata Abah, zikir khofi kita akan kuat kalau zikir jahar kita kuat. Maka harus ada suaranya zikir jahar itu. Minimal terdengar oleh telinga kita. Jadi jangan sampai kita zikir la ilaha illallah tapi tidak ada suaranya. Itu namanya zikir la ilaha illallah yang khofi gitu ya. Kalau kita sedang zikir la ilaha illallah bukan zikir khofi tapi zikir jahar ada suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal terdengar kata Abah oleh telinga kita. Karena zikir jahar itu bukan teriak-teriak. Bukan untuk terdengar oleh orang lain tetapi terdengar oleh kita. Ada suaranya minimal terdengar oleh telinga kita. Nah prakteknya zikir khofi ini adalah setiap ada sholat. Kita cara duduk. Zikir yang kedua setelah zikir jahar. Setelah ilahi kita tundukkan kepala. Kemudian kita lipat lidah dan juga kita rapatkan gigi mulut. Tundukkan fokus ke kolbu. 2 jari di bawah susu kiri. Kita fokus itu zikir khofi. Itu latihan kita. Dalam prakteknya kapanpun dimanapun tadi, sedang berbicara pun tanpa dilipat lidah karena kita terbiasa latihan ba'da sholat duduk, maka otomatis lupa ingat. Nah, jadi kita sedang baca Quran, sedang baca buku, sedang melihat apapun, ya hati kita bersama Allah. Kenapa? Karena kalau kacamata kita kacamata Allah, nikmat gitu. Kita melihat alam, yang terjadi adalah apa? Semuanya kembalikan kepada Allah. Masya Allah nikmat gitu. Karena ada Allahnya di hati kita. Melihat orang baik, kita bersyukur, orang ini baik banget. Kuasa Allah. Ada orang yang tidak baik. Kita pun karena memakai kacamata Allah, maka ini orang luar biasa. Akhlaknya tidak bagus. Ini semua adalah kita kembalikan kepada Allah. Kita doakan beliau. Dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hatinya bersama Allah.
kacamatanya kacamata kebaikan gitu. Jadi apa yang terjadi? Diri kita nggak julid, nggak, karena kebencian hari ini itu adalah kebencian yang dipupuk dan kebencian yang terus dilestarikan. Apalagi bicara media sosial. Maka kita terhindar dari situ. Karena mata batin kita, kolbu kita isinya Allah, kita tidak ada kebencian itu. Kita tidak bisa menjadi manusia julid. Jangan sampai kita menambah ranking daripada netizen kita. Di Asia Tenggara, netizen Indonesia adalah netizen terjulid se-Asia Tenggara gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca. Kalau dunia, kelima atau keenam lah. Saya pernah baca katanya Indonesia masuk netizen terjulid di dunia. The best 10 gitu ya. Nah, artinya apa? Kita lihatlah di media sosial tuh kebencian. Orang berbuat salah dihujat, orang berbuat baik dihujat, begitu. Tadinya memuji, lama-lama menghujat juga. Kenapa? Karena otomatis di dalam dirinya sudah terprogram, yaitu negative thinking. Yang sumbernya dari mana? Karena ghaflah, karena lupa kepada Allah. Kalau hatinya ada Allahnya, maka semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia baca terbimbing. Ketika syaratnya tadi, hatinya ada Allah. Nah itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini nasihat Abah untuk kita semua, termasuk saya. Jadi saya pun yang berbicara ini adalah refleksi, mengingatkan, warning kepada saya dan kita semua. Pangeling-eling, ternyata apa? Kita semua punya zikir andalan yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, mudah dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan sibukkah kita punya zikir khafi. Dan zikir khafi inilah bisa mengelola kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai numpuk emosi negatif kita dan nanti diselesaikannya 1 minggu, 1 bulan, apalagi berapa tahun, datang ke psikolog. Kita noktah bersihkan, noktah bersihkan, noktah bersihkan. Nah, itulah zikir khafi. Apalagi kita 5 waktu setiap ada sholat perbanyak zikir la ilaha illallah. Maka kita diusahakan kalau bisa. Tidak 3 kali daripada kita nanti mencicilnya banyak gitu ya. Setiap pada sholat kita usahakan. Kalau bisa. Kita jangan 3 kali. Cari tempat, cari nyaman, pelan-pelan zikir jahar. Syukur-syukur setiap mau sholat kita walaupun kerja, cari tempat. Kalau saya biasanya kalau di kampus saya bawa sajadah sendiri gitu ya. Saya di pojok aja gitu. Ya, kadang saya nggak ke masjid gitu ya. Saya di pojok begitu. Karena kata Abah, yang terpenting itu adalah awal waktu gitu. Jadi saya pernah nanya gitu kan, Abah, tapi ini sebenarnya pribadi ya. Ini saking pentingnya awal waktu gitu. Abah kalau saya sholat, tapi ini nanti viral nih kalau seandainya dikatakan gitu ya. Tapi ini adalah untuk motivasi kita bahwa ketika saya sholat, masuk di masjid dan ternyata di masjid itu antara azan dan waktu sholat 30 menit nunggu imamnya. Apa yang saya lakukan? Ini saking, maksud saya gini. Saking pentingnya kita sholat awal waktu. Kata Abah, langsung kita sholat. Walaupun sendirian, kata Abah. Nah, itu gimana Abah pas jamaah? Ya sudah saja ikut niat sholat sunnah. Ini pribadi ya. Nah artinya saya melihatnya konteksnya adalah saking pentingnya kita sholat awal waktu gitu. Sendiri pun lebih baik. Maka tadi, kalau kita pengen sholat awal waktu dengan jemaah yang lain, tidak mudah. Nunggu imam 30 menit gitu ya. Kadang dari azan kita diam dulu lama. Maka orang-orang yang pengen awal waktu kadang lebih baik di kendaraannya, di mobilnya, atau di kantornya, di tempat khusus gitu. Nah maka pintar-pintar kita saja, intinya adalah bagaimana kita tadi untuk sholat awal waktu itu. Nah jadi mudah-mudahan kalimat yang saya sampaikan tadi tidak menjadi salah tafsir. Nanti ada istilah, kalau gitu kita tidak boleh sholat berjamaah, kita tidak boleh di masjid, begitu kan? Rata-rata begitu kalimatnya. Orang-orang kita, toriko kita, seolah-olah melarang untuk sholat berjamaah dan sholat di masjid. Padahal bukan itu. Tujuannya adalah sholat awal waktu. Kalau bisa, harusnya dibalik. Mestinya masjid-masjid itu ketika azan, sholat sunnah langsung sholat berjamaah qomat. Artinya menunggunya itu bukan antara azan kemudian qomat, tapi menunggunya itu sebelum waktu sholat. Harusnya itu. Jadi
5 menit, 10 menit sebelum waktu sholat, sudah duduk, sudah menunggu azan, sholat sunnah, langsung qomat. Itu yang dianjurkan Abah. Maka bersyukur orang-orang yang punya masjid sendiri, punya musola sendiri, punya madrasah sendiri, yang minimal punya sajadah sendiri di rumah gitu. Kita melakukan itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua. Karomah barokah abaos, kesehatan sempurna lahir batin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.